Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah mimpi yang berkaitan dengan kondisi spiritual. Mimpi yang dialami salah satu murid yang saya bimbing. Seorang ibu rumah tangga, sebut saja namanya Fulani, bukan nama yang sebenarnya. Fulani mengalami mimpi. Beliau melihat ada karpet terbentang. Di bawah karpet itu ada banyak tanah yang berkumpul dengan rembesan air dari bawah lantai keramik. Atau bisa dikatakan ada lantai keramik, lantai sebuah rumah itu mengeluarkan air rembesan, airnya berwarna bening keluar dari bawah lantai tersebut menuju ke atas permukaan lantai. Rembesan air yang warnanya bening itu berkumpul dengan tanah. Tanah itu ada di atas permukaan lantai keramik. Kemudian di atas tanah dan air yang bening itu ada karpet yang terbentang. Warna karpetnya berwarna-warni, ada corak merahnya, sedikit warna putih. Jadi kalau misalkan karpet itu diangkat, maka terlihatlah ada tanah yang banyak bercampur rembesan air yang bening, yang mana air rembesan yang bening itu muncul dari lantai keramik yang ada di bawah tanah. Itulah visual mimpi yang dialami Ibu Fulani. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Mimpi tersebut adalah petunjuk dari Allah yang perlu ditakwil karena ada simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Mimpi tersebut seperti halnya mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah firmankan pada surat Yusuf ayat 4. Bermimpi tentang simbol-simbol. Ada simbol rembulan, matahari, dan 11 bintang yang semuanya sujud kepada beliau. Maknanya atau takwilnya bisa dibaca pada surat Yusuf ayat 100. Mimpi yang dialami Ibu Fulani itu sama seperti itu. Perlu ditakwil karena ada simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Mimpi tersebut berkaitan dengan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 132. Allah Ta'ala berfirman, dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi simbol lantai keramik itu memiliki makna tersirat bahwa itu mewakili makom atau kedudukan spiritual umat Islam di level muslim, yang mana orang di level muslim itu disebut ahli bumi oleh Allah Ta'ala, yang Allah sampaikan kepada salah satu walinya dengan kalam hakikat yang disampaikan oleh Allah. Bunyinya, pekerjaan-pekerjaan ahli bumi adalah keserakahan dan kerakusan, kelengahan dan menghambakan diri pada hawa nafsu, dan kepada semua yang nampak di permukaan bumi ini, yang saling kejar-mengejar memperebutkan aneka perhiasan. Simbol lantai keramik itu mewakili rumah, harta benda, perhiasan duniawi. Oleh karena itu, saya takwilkan itu simbol perwakilan dari umat Islam di tingkatan muslim yang menyukai pernak-pernik keduniawian. Nah, air bening yang muncul dari lantai keramik itu menuju ke atas permukaan lantai keramik itu memiliki makna tersirat bahwa jika umat Islam berhasil melampaui makom seorang muslim, yang maksudnya adalah umat Islam jika mampu mengalahkan hawa nafsunya, tidak menyukai keduniawian, tetapi dia menyukai tentang yang berhubungan dengan akhirat, maka orang yang berjuang dengan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu untuk mencapai makom yang lebih baik di atas muslim, Allah akan merahmatinya.
Allah akan memberikan jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Nah, jalan keluar yang tidak disangka-sangka yang diberikan oleh Allah diwakili dengan simbol air bening yang muncul dari lantai tersebut menuju ke atas. Hal itu sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Tolaq ayat 2-3. Bunyi firman-Nya adalah, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Jadi, air rembesan dari lantai itu simbol perwakilan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang dimaksud ayat yang barusan saya baca tidak selalu berupa materi, tetapi rezeki berupa ketakwaan, rezeki berupa kemampuan menjalankan ibadah lahir dan batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang itu sudah melampaui di atas level muslim, maka dia disebut seorang mukmin. Orang yang sudah mengetahui hukum-hukum peraturan Allah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang mana perilaku seorang mukmin itu Allah firmankan pada surat Al-Mu'minun ayat 1-11. Adalah orang yang melakukan sholat, melaksanakan zakat, menjaga amanah, menjaga kemaluan, dan sebagainya. Mereka adalah calon penghuni surga, Firdaus. Nah, di level mukmin itu biasanya masih ada harapan balasan dari Allah atas ketakwaan yang mereka lakukan, karena belum mengetahui ilmu hakikat, ilmu kebenaran hakiki tentang kemampuan taatnya itu sebenarnya adalah ciptaan Allah. Orang yang duduk di makom mukmin, makom pertengahan, kebanyakan tidak mengetahui hal itu. Makanya nanti ibadahnya itu menginginkan balasan kebaikan. Salah satunya adalah supaya mereka itu bisa terbebas dari siksa kubur, fitnah kubur. Makanya di dalam mimpi itu ada visual tanah. Nah, itu simbol perwakilan dari orang yang duduk di makom mukmin yang ibadahnya salah satunya menginginkan supaya selamat dari fitnah kubur, supaya tidak disiksa di dalam kubur. Orang yang duduk di makom mukmin Allah beri ungkapan sebagai ahli langit. Hal itu Allah sampaikan kepada salah satu walinya yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat. Ahli langit itu pekerjaannya adalah zikir, mengingat Allah, dan takzim, mengabdi kepada Allah. Itulah penghambaan ahli langit terhadap Tuhan. Sedangkan simbol karpet yang ada di atas permukaan tanah itu adalah simbol yang mewakili orang yang duduk di makom ihsan. Orang yang disebut oleh Allah sebagai ahli naungan yang terhampar. Makanya visualnya karpet terbentang, yang maknanya sama dengan kata terhampar. Disebut juga oleh Allah sebagai ahlinya Allah. Nah, karena karpetnya itu warnanya tidak putih, yang mana putih itu adalah simbol kebaikan, kesucian, dan juga bukan hijau, yang mana hijau itu simbol perwakilan dari warna pakaian ahli surga, tetapi warna karpet itu masih campur-campur. Beliau menyebutkan banyak coraknya, seperti ada warna merah, sedikit putih. Nah, itu memiliki makna tersirat bahwa beliau dianjurkan oleh Allah untuk berperilaku di makom ihsan, agar jangan lagi mengikuti perilakunya orang yang duduk di makom mukmin, supaya beramalnya itu lillahi ta'ala, tidak lagi meminta balasan kebaikan. Karena apa? Orang yang berhakikat itu memahami bahwa kemampuan beramalnya itu adalah karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya orang sudah dewasa mampu bekerja, ketika disuruh orang tuanya nggak mungkin dia itu minta-minta uang bensin kepada orang tuanya. Karena apa? Sudah saatnya membalas budi orang tua. Begitu juga orang di makom ihsan, makomnya para kekasih Allah. Itu sudah malu meminta-minta kepada Allah, tetapi ingin membalas kebaikan kepada Allah, walaupun hal itu tidak mungkin setara dengan kebaikan karunia nikmat dari Allah. Itulah takwil mimpi yang dialami saudari kita, bahwa beliau itu dianjurkan untuk berbuat sesuai makomnya di makom ihsan, agar ibadahnya lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah, bukan untuk selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.